warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat Filah sekalian. Pada kesempatan live problem kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang mukmin. Orang munafik. Orang mukmin udah sebelumnya kita bahas ya, ciri-ciri orang munafik. Dan ini nyambung juga, Mi. Karena orang munafik tadi kan berbuat kemaksiatan. Apa bentuk kemaksiatannya gitu ya? Dosa apa saja? Bentuk-bentuk dosanya, bentuk-bentuk kemaksiatannya apa aja sih gitu ya? Jangan-jangan selama ini apalagi buat anak-anak Gen Z gitu ya, melakukannya perbuatan dosa yang besar, maka harus hati-hati. Maka pada kesempatan live problem kali ini kita akan membahas tentang apa saja dosa-dosa itu gitu ya, kemaksiatannya apa aja sih gitu ya. Langsung aja kepada Ustazah Jessid Maskufa, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Yang kemarin kita sudah ngebahas ciri-ciri munafik-munafik. Sekarang macam-macam dosanya. Mereka itu kan tidak mau berbuat baik. Dan dia kalau ada orang baik dicegah. Malah justru mengajak kemungkaran. Maka dosa apakah itu? Mari disimak, ada di surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Al-ayah terjemahkan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengandung nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Alhamdulillah. Mari kita simak ya. Macam-macam dosa itu kayak apa? Karena panggilannya ini dikhususkannya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, jangan engkau melakukan dosa. Dosa itu apa di sini? Innamal khamru, yaitu minuman keras. Minuman keras itu dulu adalah khamar. Apa dari khamar itu? Dari anggur yang diendapkan, fermentasi, terus jadi minuman orang zaman dahulu. Setelah ada ayat ini turun, maka semua orang mukmin dilepas, dibuang. Walaupun ada sisa masih di mulut, dibuang karena tahu Rasulullah melarangnya. Itu khamar. Yang kedua juga miras. Keras. Sekarang lagi viral juga, apa itu? Di Jogja lagi, alhamdulillahnya orang-orang mukmin sudah pada sadar gitu ya. Jadi membata atau tidak setuju dengan adanya peredaran miras. Jadi kalau sekarang tuh banyak ya di ruko-ruko tuh jual miras. Jadi tidak hanya di klub-klub malam, tapi misalnya ada toko sudah istilahnya diperedarkan, diperedarkan untuk makanya banyak orang mukmin tidak setuju untuk itu. Di Jogja bahkan di perjalanan menuju ke sini di Salatiga, di kabupaten banyak penulisan penolakan peredaran miras. Karena salah satu perbuatan dosa ya. Yang kedua adalah wal qamar, udah ya kamar ya. Wal maisir. Nah, maisir dulu. Yaitu apa di situ? Judi. Judi online, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Judi itu na'udzubillah min dzalik, perbuatan setan di ayat yang 91. Coba diterjemahin. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat maka tidakkah kamu mau berhenti? Di ayat ini itu perbuatan setan. Judi itu adalah untuk menjadikan permusuhan. Kalau orang ini kalah judi, maka dia akan bermusuhan dengan yang menang. Seterusnya. Atau malah jadi bikin ketagihan, akhirnya mau lagi kalau kalah malah jadi hutang, jadinya terlilit hutang-hutang, atau bahkan sampai kepada mengakhiri hidupnya karena nggak bisa membayarnya. Sekarang yang ketiga bentuk dosa adalah wal ansob. Di sini adalah berkorban untuk berhala. Jadi dia melakukan apa ya?
kayak menyembah, dia melakukan sesuatu untuk sesuatu tadi, berhala. Ya kalau kayak saat ini kita ya di dukun atau mungkin di tempat-tempat yang keramat, ilmu-ilmu hitam itu termasuk dosa. Yang keempatnya adalah di sini bala ansab wal azlam, yaitu mengundi nasib atau apa namanya, mengundi nasib dengan lotre. Sekarang juga banyak nih. Apa itu? Kalau di TikTok itu ada kayak misalnya dilihat atau dibaca auranya, terus baca masa depannya pakai kartu-kartu, terus tadi kayak lotre dan sebagainya itu tidak boleh. Kalau anak panah ditembak sini lah, itu termasuk. Makanya kalau kita berusaha untuk biar tidak dosa, maka kalau sedekah ya sedekah lah, nggak usah pakai yang. Kalau lotre arisan nggak apa-apa, kalau lotre itu ini dibaca kodamnya. Nah, itu lagi viral tuh. Kodamnya apa? Kalau misalnya kodamnya ini nanti rezekinya gini-gini, boleh kita percayai ya teman-teman. Ya Allah, jangan sampai gitu ya. Semuanya tadi ya. Itu adalah min amali syaitan, dari perbuatannya syaitan. Jadi di antara 4 dosa-dosa tadi itu adalah di mata Allah haram. Haram itu berarti dosa. Maka perintahnya kalau saat ini masih ada kehidupan, ayo bertobat. Apa supaya tujuan bertobat? Surat dibuka. Ada di surat 66. Ini perintah bertobat mumpung masih ada kehidupan. Ambil ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat. Saat tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini panggilannya juga khusus untuk orang beriman, tapi juga larangannya juga khusus untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, tubu, tobatlah nasuha. Apa artinya nasuha? Nasuha itu enggak mengulangin lagi, murni-murninya, totalitas. Apa manfaatnya tobat? Ada 2 manfaat tobat di sini. Asa rabbukum ayyughfira ankum sayi'atikum. 1, yaitu dihapus segala dosa. Masya Allah. Itu kalau kita mau bertobat, semua yang lalu yang kita lakukan dosa tadi dihapus oleh Allah. Yang kedua, fadilah tobat adalah wa yudakhilakum jannah, dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Jadi harapan kita hidup endingnya adalah surga. Semoga kita semua mendapatkan surganya. Amin. Ini buat mungkin sahabat silah yang ternyata melakukan dosa itu nggak apa-apa teman-teman ya, itu sudah berlalu, ada di mumpung masih ada kehidupan, ayo bertaubat. Tapi bertaubatnya harus yang benar-benar ya Mi ya, yang tidak mengulanginya lagi. Tobat lombok ya. Betul. Udah sekali pedes dilakuin lagi, nggak boleh. Jadi sekalinya taubat, mengakui kesalahannya dulu dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi untuk sahabat silah, untuk segmen kali ini life problems tentang macam-macam dosa. Ya, kita harus tadi tahu ada minum khamar atau miras, berjudi, terus menyembah berhala, dan anak mengadu nasib atau tadi ya kayak kodam, terus cek-cek kodam atau apalah diramal-ramal tuh tidak boleh ya. Ya semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad dan hamba-hambanya Allah yang selalu dalam kebaikan. Amin. Ya Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.